Apakah Anda merasa mesin Anda mati, dokter? Apakah Anda mulai mempercayai kebohongan menyakitkan bahwa usia adalah satu-satunya penyebab frustrasi dalam kehidupan seks Anda? Saatnya berbicara langsung, antar pria, tetapi dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan di pihak Anda. Anda telah tertipu gagasan bahwa hilangnya vitalitas dan sensitivitas hanya dapat diatasi dengan pil atau pasrah. Tetapi kenyataannya tubuh Anda adalah mesin yang kuat, dan yang dibutuhkannya bukanlah larutan kimia, melainkan stimulasi sesaat di tempat yang tepat untuk membangkitkan sirkulasi Anda yang terbengkalai. Saya Dr. Elena Castillo, dan selama puluhan tahun, misi saya adalah mematahkan mitos-mitos yang menghambat pria lanjut usia. Saya di sini bukan untuk menjanjikan solusi ajaib, melainkan untuk menawarkan kebijaksanaan praktis yang memulihkan kepercayaan diri, koneksi, dan potensi. Saya sangat memahami arti frustrasi itu. Bagi seorang pria yang telah menjalani hidup penuh usaha dan pencapaian, merasakan tubuhnya mengkhianatinya di ranjang bisa menjadi beban berat. Bagi saya, vitalitas adalah hak di segala usia. Dan Dr. Castillo hadir untuk mengingatkan Anda bahwa tidak ada kata terlambat untuk menyalakan kembali gairah itu. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, wajar saja jika Anda mengalami keraguan atau kekecewaan dalam kehidupan seks. Banyak pasien saya, pria sukses berusia 70-an bahkan 80-an, datang kepada saya dengan keyakinan bahwa masalahnya adalah penurunan testosteron yang tak terelakkan atau sekadar berjalannya waktu. Namun, izinkan saya memberitahu Anda sebuah kebenaran yang sering diabaikan oleh pengobatan konvensional. Masalah utamanya yang menghambat performa Anda bukan hanya hormonal, melainkan mekanis dan sirkulasi. Bayangkan sistem peredaran darah panggul Anda seperti selang yang telah tertekuk dan meregang selama bertahun-tahun akibat stres, duduk terlalu lama, dan ketegangan diam-diam yang tanpa sadar kita kumpulkan. Kompresi ini tidak hanya mengurangi aliran darah, tetapi juga mematikan saraf-saraf penting di area tersebut. Rasanya seperti kunci kontak macet. Mengandalkan pil saja seperti mencoba memadamkan api dengan menuangkan air melalui selang yang tertekuk. Hanya meredakan gejalanya sesaat, tetapi tidak mengatasi fleksibilitas atau ketegangan yang mendasari penyempitan pembuluh darah. Apa solusi praktis, alami, dan gratis mengatasi pusat ketegangan itu? Hari ini, saya akan mengungkap lokasi titik tertentu yang dalam beberapa tradisi kuno dikenal sebagai titik jutaan dolar, sebuah tombol kecil seukuran uang logam yang terletak di perineum, tepat di antara skrotum dan anus. Titik ini merupakan gerbang langsung menuju kesehatan panggul, dan memijatnya selama 60 detik setiap hari dapat mengubah performa intim Anda, meningkatkan sensitivitas, dan memulihkan aliran darah dengan cara yang tak tertandingi oleh suplemen. Saya mendorong Anda untuk berhenti melakukan 3 kesalahan yang menghambat vitalitas Anda. Pertama, mengabaikan ketegangan panggul, yang merupakan penyebab utama kompresi saraf. Kedua, mempercayai solusi instan yang hanya menutupi masalah tanpa mengembalikan elastisitas pembuluh darah. Dan ketiga, meyakini bahwa usia menentukan akhir dari kehidupan seks yang memuaskan. Itu mitos yang perlu kita singkirkan hari ini. Pemulihan dan kebangkitan vitalitas Anda benar-benar berada dalam jangkauan Anda. Ikuti terus saya, karena saya akan menunjukkan proses langkah demi langkah yang tepat untuk menerapkan teknik ini, cara meningkatkannya dengan minyak alami, dan waktu terbaik untuk memastikan pemulihan potensi pria Anda terus-menerus. Izinkan saya menyebut titik ini dengan nama kunonya, titik Huyin, yang berarti pertemuan yin. Titik ini merupakan epicentrum persimpangan vital, tidak hanya fisik, tetapi juga energetik. Namun, dengan berfokus pada anatomi yang kita bahas hari ini, bayangkan dasar panggul Anda sebagai pangkal otot sebuah pohon, akar vitalitas Anda. Jika pangkal tersebut terus-menerus tegang dan berkontraksi, sesuatu yang tak terelakkan terjadi setelah puluhan tahun postur tubuh yang tidak banyak bergerak, stres kronis, atau sekadar akumulasi ketegangan mikroharian. Tekanan tersebut mengakibatkan 2 masalah krusial. Pertama, ia menekan pembuluh darah, seperti menginjak selang, alirannya berkurang. Kedua,
Dan inilah poin yang sering diabaikan oleh pengobatan modern dalam konteks fungsi seksual. Ia menekan saraf pudendal. Saraf pudendal adalah jalur komunikasi sensorik dan motorik utama untuk seluruh area intim Anda. Ketika saraf ini terjepit atau teriritasi oleh otot yang tegang, pesan yang dikirim otak untuk respons dan kenikmatan akan terdistorsi, lambat, atau bahkan terhenti. Akibatnya, sensitivitas menurun dan kesulitan mempertahankan kekencangan. Saran saya adalah melepaskan saraf ini, melepaskan ketegangan pada otot dasar panggul bagian dalam melalui titik tekanan strategis ini. Tekniknya ternyata sederhana, tetapi membutuhkan perhatian penuh selama 60 detik tersebut. Ingat, kita tidak mencari rasa sakit, melainkan sensasi tekanan mendalam yang mengarah pada pelepasan. Kuncinya bukanlah kekuatan kasar, melainkan konsistensi ritmis. Untuk melakukan tes ini, temukan titik tepat di tengah perineum. Saya sarankan Anda melakukannya sambil duduk di permukaan yang nyaman atau berbaring dengan lutut ditekuk, manapun yang lebih mudah bagi Anda. Gunakan ujung jari telunjuk atau jari tengah Anda. Instruksi: berikan tekanan yang kuat, tetapi dapat ditoleransi. Anda akan merasa seperti sedang menyentuh struktur otot internal. Durasi: tepat 1 menit, tidak kurang. Gerakan: mulailah dengan membuat gerakan memutar searah jarum jam yang lambat dan lembut. Secara bertahap tingkatkan tekanan saat Anda merasakan otot di bawahnya mulai melunak atau melemah. Ini adalah dialog dengan tubuh Anda. Tekan, tahan, lalu lepaskan perlahan. Bayangkan proses ini seperti menguleni tanah liat yang mengeras atau memperbaiki peredam kejut yang berkarat karena tidak digunakan. Dengan menerapkan tekanan ritmis ini selama 60 detik setiap hari, kita mengirimkan sinyal langsung ke sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk relaksasi dan pemulihan. Hal ini memungkinkan otot-otot yang tegang kronis untuk melonggarkan cengkeramannya pada struktur vital. Pelepasan ini memungkinkan arteri panggul, yang membawa darah penting ke korpus cavernosa, untuk berkembang dan berfungsi tanpa gangguan otot yang selama ini membatasinya. Ini bukan sekadar pijatan fisik. Ini adalah pemrograman ulang neuromuskular yang halus namun ampuh. Dan kapan waktu terbaik untuk menjadikan menit ini sebagai ritual? Efektivitasnya akan meningkat jika dilakukan dalam keadaan tenang. Banyak pasien saya menemukan bahwa tepat sebelum tidur atau segera setelah bangun tidur adalah waktu yang optimal. Ini adalah jangkar vitalitas yang mudah diintegrasikan ke dalam rutinitas Anda. Untuk meningkatkan efek relaksasi dan meluncur ini, saya sarankan menggunakan sedikit minyak alami seperti minyak kelapa fraksinasi atau minyak wijen. Minyak-minyak ini tidak hanya memperlancar pijatan, tetapi banyak juga mengandung sifat antiinflamasi yang bermanfaat bagi kesehatan jaringan panggul secara keseluruhan, membantu memulihkan sirkulasi lebih dalam. Ingat, konsistensi adalah satu-satunya sekutu Anda dalam misi ini untuk mendapatkan kembali vitalitas Anda. Setelah beberapa minggu, Anda akan melihat perbedaan nyata dalam sensitivitas dan respons tubuh Anda yang akan membuat Anda bertanya-tanya mengapa Anda belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Tetapi bagaimana jika Anda menjalani kehidupan yang sangat aktif dan merasa sulit untuk menemukan momen relaksasi itu? Saya sepenuhnya memahami kekhawatiran itu. Kita hidup dalam budaya serba cepat, di mana beristirahat sejenak terasa seperti kemewahan. Tapi inilah kuncinya. Ritual ini tidak mengharuskan Anda mengisolasi diri di spa atau retreat untuk bermeditasi di biara. Ini tentang memanfaatkan momen-momen mikro yang sudah ada dalam keseharian Anda. Anggap saja sebagai penyesuaian cepat pada karet gelang internal Anda. Jika Anda sedang rapat panjang, duduk di meja kerja, atau terjebak macet, Anda bisa berlatih versi yang lebih ringan. Anda tidak membutuhkan minyak, Anda hanya perlu niat, napas dalam-dalam, dan fokus mental pada area panggul Anda untuk memberitahu otot-otot tersebut sudah aman untuk melepaskannya. Menariknya, seringkali orang-orang yang paling aktif dan bertanggung jawab, para eksekutif, wirausahawan, mereka yang menanggung beban pengambilan keputusan, yang paling banyak mengalami ketegangan panggul. Ini karena tubuh menerjemahkan tekanan mental dan finansial menjadi ketegangan otot dan pusat kekuatan.
Ini adalah cara bawah sadar tubuh untuk bersiap menghadapi situasi lawan atau lari. Tetapi Anda tidak pernah melepaskan energi itu secara fisik. Otot piriformis, dasar panggul, dan otot obturator internal menjadi tegang secara kronis dan tidak rileks, bahkan saat tidur. Bagi mereka yang perlu mengintegrasikan perawatan diri ke dalam gerakan, saya merekomendasikan teknik halus yang saya sebut pelvic yawn. Teknik ini dilakukan sambil duduk, bahkan saat berpakaian lengkap, dan sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Cukup miringkan panggul Anda sedikit ke depan, lengkungkan punggung bawah dengan sangat lembut, seolah-olah Anda akan sedikit menonjolkan bokong, lalu ke belakang, selipkan tulang ekor dan ratakan punggung bawah dengan gerakan yang sangat halus dan lambat. Gerakan ini bukanlah peregangan yang mendalam, melainkan gerakan mengayun yang lembut. Melakukan gerakan mengayun ini secara perlahan memungkinkan otot-otot dalam di sekitar ischium, tepat di mana pembuluh darah dan saraf pudendal paling tertekan, untuk meregang dan berkontraksi dengan lembut. Jangan bertujuan untuk rentang gerak maksimal, tetapi lebih pada kesadaran maksimal terhadap gerakan tersebut. Saya sarankan melakukan ini 10 kali setiap jam sambil duduk. Ini adalah jangkar diam Anda menuju vitalitas. Saat Anda berlatih, menguap panggul sini, Anda memberikan kelegaan langsung pada saraf pudendal. Saraf ini, secara harfiah, merupakan pembawa pesan utama sensasi dan fungsi di seluruh area genital. Bayangkan saraf ini seperti kabel serat optik yang menghubungkan otak ke perangkat keras. Jika kabel tersebut terjepit, betapapun termotivasinya otak Anda, perangkat lunak, sinyalnya tidak akan pernah sampai dengan kekuatan atau kejelasan yang dibutuhkan. Penyempitan kronis, bahkan ringan, yang disebabkan oleh otot-otot tegang pada saraf ini dan arteri panggul adalah alasan utama mengapa respons terasa teredam atau tertunda. Dengan mempraktikkan ritual 1 menit dan penyesuaian mikro pada dasar panggul ini, kita menghilangkan tekanan konstan tersebut. Sirkulasi membaik karena otot tidak lagi bertindak sebagai torniket intermiten, dan sinyal saraf ditransmisikan tanpa gangguan. Tujuannya adalah memulihkan permeabilitas area tersebut. Maka, memulihkan kekuatan menjadi bukan lagi perjuangan melawan waktu, melainkan proses logis untuk melepaskan diri dari tekanan yang terakumulasi oleh kehidupan modern. Inilah tugas sejati dari umur panjang yang intim, berhenti melawan usia dan mulai bekerja dengan biologi. Nah, meskipun ketegangan otot merupakan penyebab fisik langsungnya, penting untuk memahami bagaimana kehidupan emosional kita memicu ketegangan ini. Panggul adalah tempat penyimpanan emosi kita yang belum terproses. Bagaimana kita bisa mulai melepaskan beban emosional itu agar tubuh berhenti menciptakan pelindung otot tersebut? Jawabannya, teman-teman, terletak pada apa yang kita sebut kesadaran somatik. Kita harus mulai memperlakukan panggul bukan hanya sebagai struktur fisik tulang dan otot, tetapi juga sebagai penggerak emosional tubuh. Ketika hidup menuntut terlalu banyak dari kita, tekanan pekerjaan, perselisihan keluarga, ekspektasi akan performa yang konstan, atau bahkan rasa takut gagal dalam keintiman, tubuh tidak membedakan antara serangan fisik dan ancaman psikologis. Respons bertahan hidup leluhur kita, refleksi melawan atau lari, secara otomatis menegangkan inti tubuh kita untuk menciptakan perisai pelindung. Seolah-olah kita membangun perisai internal. Masalahnya, dalam kehidupan modern, kondisi waspada ini jarang sekali berakhir. Kita hidup dalam kecemasan kronis tingkat rendah, dan oleh karena itu, perisai itu tidak pernah sepenuhnya diturunkan. Ketegangan tersebut tertanam di jaringan, otot levator ani, otot coccygeus, dan seluruh otot dasar panggul yang dalam menjadi penjaga diam-diam dan kronis dari kecemasan, ketergesa-gesaan, dan frustrasi kita yang tak terselesaikan. Untuk membongkarin perlindungan ini, peregangan atau pemijatan saja tidak cukup. Kita perlu mendengarkan. Saya mengusulkan apa yang saya sebut latihan bayangan panggul. Ini adalah latihan sederhana untuk introspeksi dan kehadiran diri. Di siang hari, saat jeda sejenak, sambil menunggu kopi, atau sebelum beranjak dari kursi, luangkan waktu sejenak, pejamkan mata jika memungkinkan, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya tahan di sini? Apakah saya merasakan kontraksi? Apakah itu rasa berat, tegang, tergesa-gesa,
atau takut yang tertanam di perut bagian bawah saya, jangan secara aktif mencoba mengubah sensasinya. Tugas Anda hanyalah mengamati dengan rasa ingin tahu, dan tanpa menghakimi di mana Anda merasakan tekanan atau cengkeraman itu. Pengamatan tanpa menghakimi ini adalah tindakan pembebasan pertama. Dengan hanya memperhatikan cengkeraman tersebut, Anda mengirimkan sinyal keamanan dan deregulasi ke sistem saraf. Saya memperhatikan ketegangan ini, tetapi tidak ada bahaya langsung yang mengharuskan Anda menahannya. Kesadaran ini merelaksasi jaringan ikat, fasia, dan memungkinkan darah, oksigen, dan energi bersirkulasi lebih lancar. Latihan kesadaran emosional ini merupakan pelengkap sempurna untuk latihan fisik. Menguap panggul. Yang satu melepaskan kompresi mekanis. Yang lain melepaskan kompresi psikologis yang melanggengkan ketegangan mekanis. Sekarang, mari kita beralih ke kesalahan kedua yang saya lihat selama puluhan tahun di klinik. Kesalahan yang menunjukkan kurangnya keyakinan pada kapasitas biologis kita sendiri untuk meregenerasi fungsi. Kesalahan karena hanya mengandalkan pil ajaib secara membabi buta. Kita sedang membahas jebakan kedua, mengandalkan solusi jangka pendek yang menutupi inti permasalahan, tanpa memperhatikan fleksibilitas dan kesehatan pembuluh darah yang sesungguhnya. Inilah yang saya sebut, ilusi solusi cepat. Daya tarik pil memang bisa dimaklumi. Pil ini menawarkan janji yang langsung dan sederhana, sehingga menghilangkan kebutuhan akan introspeksi atau disiplin. Namun, alat bantu ini, meskipun bermanfaat dalam banyak kasus, pada dasarnya bekerja dengan cara yang sama. Alat bantu ini untuk sementara memaksa vasodilatasi dengan merelaksasi otot polos di dinding arteri, sehingga memungkinkan aliran darah lebih cepat. Masalahnya, dengan mengandalkannya, kita mengabaikan akar penyebab kekakuan dan ketidakresponsifan. Bayangkan sistem pembuluh darah panggul seperti selang taman. Jika selang menjadi kaku dan rapuh karena usia, stres oksidatif, atau kurang olahraga, berapapun tekanan air atau pil yang Anda berikan, selang tersebut tidak akan merespons dengan fleksibilitasnya seperti semula. Masalahnya bukan hanya tekanan, tetapi elastisitas dinding arteri itu sendiri. Jika arteri tidak rileks dengan sendirinya saat menerima sinyal, pil tersebut bertindak sebagai penutup sementara, bukan obatnya. Tujuan sebenarnya dari vitalitas yang tahan lama bukanlah memaksa tubuh untuk berfungsi, melainkan memulihkan respons intrinsiknya. Hal ini membutuhkan pelatihan fleksibilitas pembuluh darah, bukan sekadar menyuntikkan bahan kimia. Bagaimana Anda melatih fleksibilitas pembuluh darah di area spesifik seperti itu? Disinilah stimulasi oksida nitrat alami berperan. Produksi oksida nitrat adalah kunci biologis untuk fleksibilitas. Ini adalah molekul pemberi sinyal yang memberitahu arteri, rileks dan beri jalan. Cara terbaik untuk merangsang produksi molekul ini oleh tubuh sendiri adalah melalui gerakan berirama, pernapasan dalam, dan stimulasi langsung sel-sel endotel. Kita berbicara tentang latihan mikro memompa dan merelaksasi yang mirip dengan latihan kardiovaskular untuk dasar panggul. Ketika Anda memasukkan ritual panggul ke dalam rutinitas harian Anda tidak hanya melepaskan ketegangan otot yang menyempitkan pembuluh darah, kesalahan satu, tetapi Anda juga mengirimkan sinyal sekuat mungkin agar arteri tersebut kembali elastis. Kita memaksakan siklus kompresi ringan yang diikuti oleh pelepasan mendalam, yang menghasilkan peningkatan alami oksida nitrat. Hal ini pada gilirannya meningkatkan respons. Ini adalah latihan untuk pembuluh darah, menjadikan respons alami dan berkelanjutan, bukan darurat kimia sementara. Latihan yang sangat spesifik dan ampuh ini membutuhkan titik jangkar, sebuah panel kendali utama yang sesungguhnya untuk sirkulasi panggul. Dalam banyak tradisi medis kuno, terutama di timur, telah diidentifikasi suatu area yang berfungsi sebagai engsel utama antara aliran darah ke kaki, organ reproduksi, dan inti tubuh. Disinilah kita sampai pada lokasi yang tepat dari apa yang di beberapa aliran timur dikenal sebagai titik jutaan euro, atau, dalam istilah anatomi sederhana, perineum. Izinkan saya menjelaskan lokasinya dengan sangat jelas, karena presisi adalah kunci untuk memicu respons yang tepat. Kita tidak sedang membicarakan area yang luas,
melainkan titik fokus yang spesifik dan kecil. Jika Anda menggambar garis imajiner yang menghubungkan pangkal skrotum atau pangkal vulva pada wanita, meskipun saat ini kita fokus pada anatomi pria, dan pusat anus, tepat di tengah garis tersebut, Anda akan menemukan lekukan kecil atau area jaringan yang sedikit lebih lunak daripada jaringan di sekitarnya. Sangat penting bagi Anda untuk menjelajahi area ini dengan lembut, sebaiknya dengan ujung jari Anda. Dan perhatikan bagaimana sensasinya berbeda dari kulit di sekitarnya. Ketika Anda memberikan tekanan yang sangat lembut, tidak menyakitkan, tetapi informatif pada pusat ini, Anda akan merasakan sensitivitas tertentu. Ini bukanlah sensitivitas saraf yang tajam dan menusuk, melainkan resonansi yang dalam, sensasi terbangun, seolah-olah Anda sedang menyentuh langsung kabel utama jaringan peredaran darah panggul yang luas itu. Mengapa poin ini begitu penting? Karena tepat di bawah kulit tersebut terdapat struktur-struktur krusial, termasuk inti fibrosa sentral perineum, dan, yang paling relevan bagi kita, insersi profunda otot dasar panggul, otot PC yang terkenal. Otot-otot ini, ketika tegang secara kronis, kesalahan satu, bertindak seperti torniket. Mereka menyempitkan aliran darah arteri yang masuk dan menghalangi aliran balik vena yang diperlukan, sehingga mengganggu elastisitas dan respons pengisian. Dengan merangsang titik ini secara ritmis, dan saya menekankan kata ritmis, karena ini bukan sekadar menekan dan menahan, melainkan urutan pemompaan dan pelepasan yang halus, kita mengirimkan sinyal langsung dan mendalam ke sistem saraf otonom untuk merelaksasikan otot-otot internal tersebut. Anggap saja ini sebagai tombol reset otot dan pembuluh darah. Gerakan lembut dan terarah pada titik fokus ini tidak hanya melepaskan ketegangan pada otot-otot yang terlalu aktif, tetapi juga mendorong pemompaan mikro yang diperlukan untuk merangsang produksi oksida nitrat tepat di sekitar arteri utama yang memasok darah ke area tersebut. Ini merupakan kombinasi akupresur lembut dan latihan sirkulasi internal. Ketika kita menangani poin ini menggunakan teknik yang akan saya ajarkan dalam ritual ini, kita mencapai dua hal secara bersamaan. Pelepasan ketegangan otot dan induksi elastisitas pembuluh darah. Hal ini memastikan respons yang kuat, karena rekayasa internal tubuh bekerja untuknya, bukan melawannya. Ini adalah cara paling langsung dan berkelanjutan untuk mengingatkan tubuh bagaimana berfungsi optimal, tanpa bergantung pada bantuan eksternal sementara. Sekarang, mari kita lanjutkan ke cara praktis untuk mengintegrasikan poin ini ke dalam ritual panggul. Kami telah menguraikan rekayasa internal tubuh, memahami bahwa kesehatan pembuluh darah dan respons optimal secara intrinsik bergantung pada relaksasi otot peci, produksi oksida nitrat alami, dan stimulasi ritmis titik vaskular sentral. Ingat, kita mencari keberlanjutan dan ketahanan dari dalam, bukan solusi eksternal sementara. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Setelah memahami kekuatan pendekatan internal ini, manakah dari 3 pilar ritual panggul kita, pola pikir, teknik ritmis, atau pelepasan titik CV, yang menurut Anda akan membawa perubahan paling signifikan untuk dimulai hari ini? Beritahu saya di kolom komentar. Jika perjalanan menuju umur panjang dan kesehatan holistik ini beresonansi dengan Anda, saya dengan sepenuh hati mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan penelitian kami yang akan datang, dan berbagi pengetahuan ini dengan mereka yang membutuhkannya. Terima kasih, seperti biasa, karena telah menjadi bagian dari komunitas sains yang sadar ini. Dengan sepenuh hati, Dr. Elena Castillo.